Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kemarin ya, setelah kita pengenalan Foxit Reader, gimana caranya untuk penggunaan digunakan untuk membaca skematik ya. Jadi kita akan melanjutkan gimana cara membaca skematiknya. Jadi sebelum kita membaca skematik, kita sepakati terlebih dahulu bahwa sumber tegangan sebuah handphone adalah dari baterai ya, dimana tegangan baterai adalah 3,7 sampai 4,2. dan dari tegangan baterai ini akan masuk ke IC power. Dari IC power akan keluar tegangan digital namanya power key. Dari power key ini akan kita nyalakan dengan memakai tombol on off ya. Kita on kan, baru dari IC power ini akan menyebar, atau si CPU ini akan mendapatkan tegangan untuk memerintahkan tegangan-tegangan lainnya yang dibutuhkan untuk komponen-komponen yang ada di handphone ya. Jadi kalau kita mau membaca step by step skematik mulai A dari Z, itu akan membutuhkan waktu yang panjang sekali ya. Bukan berarti saya ini mengendorkan semangat teman-teman yang baru memulai belajar ya. Jadi kalau ingin mengetahui sebuah skematik yang dari A sampai Z, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Itu nanti akan kita dapatkan kalau kita sudah melalui proses di lapangan ya, yang tiap hari kita kerjakan. Nah, sedangkan di sini saya akan mencoba gimana sih cara pembacaan skematik jalur 1, jalur 2, atau jalur A, jalur B itu melewati komponen apa aja yang dilewati ya. Terus pemasangan komponen itu dipasang secara seri atau paralel ya. Jadi kita akan belajar pembacaan skematik aja untuk video kali ini ya. Saya mulai dari konektor baterai. Kebetulan ini handphone Oppo R831K ya. Meskipun handphone jadul, semua handphone proses atau kerjanya sama aja ya. Yang penting kita memahami satu handphone, insya Allah semuanya 80% akan mudah kita untuk memahaminya. Jadi kita akan mulai dengan Oppo ini ya, R831K yang dimulai dari baterai. Kita akan mencoba dari konektor baterai ini yang CN2001. Kita akan mulai membacanya ya. Dari konektor baterai ini kita dapati bahwa ada 4 pin atau 4 kaki ya di konektor baterai. Kaki pertama adalah VBAT, kaki kedua adalah VBAT ID atau BAT ID untuk pengenalan identitas baterainya. Yang ketiga adalah BAT temperatur. Yang keempat adalah ground. Kita akan mencoba untuk menelusuri satu persatu untuk kaki-kaki di konektor baterai ini ya. Dan perlu diketahui, setelah tegangan baterai ini masuk di konektornya, secara otomatis baterai ini atau tegangan ini akan menyebar, entah itu masuk IC power, entah itu PA, entah itu RF. Tetapi handphone ini belum bisa bekerja selama on off nya belum ditekan ya. Meskipun baterai udah tancap, tegangan akan mulai mengalir ke komponen yang dilalui menuju ke IC power atau IC PA atau RF. Tetapi dia akan berhenti sampai di situ aja ya,
belum bekerja karena belum ada perintah dari si CPU. Kita akan mencoba menelusuri jalur VBAT ini ya. Untuk jalur nomor 1 ini, VBAT ini larinya kemana? Kita coba telusuri jalur VBAT. Kita mengetahui untuk jalur VBAT sendiri sangat banyak sekali ya penyebaran tegangan VBAT ini ya. Tapi kita tidak akan menelusuri satu persatu ini ya. Kita akan mencari yang masuk ke IC powernya aja. Karena apa? Karena yang tegangan yang masuk ke IC power itu nantinya akan keluar tegangan power key atau tegangan ya, untuk tombol on off ya. Kita akan coba menelusuri sampai ketemu di IC powernya. Kita langsung aja lihat ke handphonenya IC powernya yang mana. Suatu misal ini ya, kalau nggak salah ini U1401. Kita taruh di searching, pindah ke skematik. Nah, di sini IC powernya ya. VBAT itu masuk di VBAT. Sebentar. Nah, ini ya, VBAT dari konektor baterai akan masuk melalui C1442 ya, masuk menjadi e-sensor atau sensornya ya. Nah, dari sini tegangan VBAT itu dari IC power akan keluar lagi menjadi power key. Kita tulis saja. Nah, dari sini power key dia akan melewati R1403 ya. Dia akan menuju ke konektornya, konektor untuk on off ya, atau pin out untuk konektor yang kita untuk tombol on off nya ya. Jadi untuk jalur VBAT kita akan menelusurinya sampai di IC power ini ya. Kalau kita menelusuri yang lain-lainnya panjang sekali nanti ini nanti. Untuk jalur VBAT sendiri itu banyak sekali. Jadi kita persingkat aja, jalur VBAT masuk dari konektor baterai, masuk melewati C1442 menjadi e-sensor, dari e-sensor keluar dan jadi power key keluar lagi kemana ini, kita telusuri lagi dari power key kemana ini larinya. Tidak ada ya. Nah, dari power key dia melewati dioda D1901 terus masuk di sini ya, PAD. Kita kopikan di sini, dia kemana kalau di layoutnya. Nah, di sini kan tempatnya switch on off ya, untuk koneksinya nanti di fleksibel on off. Nah, dari sini kita tekan on, baru semua tegangan untuk CPU, untuk kamera, untuk PA baru mulai bekerja ya. Ini kalau kita mau membicarakan skematik mulai dari A sampai Z ya. Jadi saya ingin teman-teman untuk belajar skematik dari konektor baterai tadi
Untuk tahu tiap-tiap kakinya yang ada 4 tadi, kita akan tahu satu persatu ini larinya kemana. Yang tadi kan vibat ya, sekarang untuk bat ID. Bat ID ini melewati R2001. Nah, di atas ini ada tegangan VIO 2,8 dari PMO ya, atau dari IC power ya. Ini maksudnya apa? Dia ini untuk kita tahu sendiri, bat ID adalah data ya, untuk data, sedangkan ini adalah tegangan data, sedangkan sini R ini adalah resistor pull up nya, dia untuk mengkasih tegangan pada data ID ini ya. Dari baterai ID ini kita telusuri dia akan kemana. Ini yang perlu dipelajari untuk pembacaan skematik ya. Baterai ID ini nanti lewat kemana, kita coba telusuri. Nah, baterai ID ini masuk ke U1501 melalui kaki A13 ya, terus lagi udah habis. Jadi bat ID masuk ke U1501 tadi ya. Sedangkan nomor 3 kakinya adalah bat temperatur. Sebelum dia keluar, dia melewati komponen D2003, C2004, melewati C2005, terus melewati ER2004. Terus di sini ada resistor, melewati resistor 203, menjadi di sini adalah out. Ini data juga ya. Kita fokus ke bat temperatur ya. Bat temperatur ini larinya kemana sih? Nah, bat temperatur masuk melewati R1401, terus masuk ke ICU 1401. Ini IC power dengan kaki K3 ya, dan di sini berupa nama jadi baton. Terus kaki yang lainnya, yang nomor 4 adalah ground. Kalau ground udah enggak ada ya, cuma langsung masuk ke bodinya ya. Jadi tadi udah kita coba telusuri vibat larinya ke mana, ke IC power. Dari IC power keluar power key kita on kan, nanti handphone mulai bekerja atau mulai hidup. Terus ID, bat ID, terus larinya kemana, bat temperatur larinya kemana, bat ID mempunyai tegangan atau dikasih tegangan dari VIO, dari IC power melalui R2001 ini sebagai pull up nya, terus melewati R resistor yang dipasang seri. Jadi nanti kita akan bahas, kalau kita membahas skematik A sampai Z ini panjang sekali nantinya. Kita yang untuk sehari-hari aja ya, untuk pengerjaan di lapangan tiap hari untuk servis, kita yang sering kita gunakan adalah dari Z ke A, bukan dari A ke Z ya. Jadi dari ujung permasalahan terus larinya kemana. Jadi untuk video berikutnya kita akan mencoba sebuah kasus. Kalau ada kasus gitu kan namanya pengurutannya dari Z ke A ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, untuk pembacaan skematiknya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar
memulai dicoba untuk dicatat jalur VBAT ini melewati komponen apa aja. Suatu misal melewati komponen ini yang ada hitam ini adalah disambung, nyambung ya, ikut jalur VBAT. Jadi jalur VBAT melewati C2001, melewati C2002, C2003, D2001. Maksudnya apa untuk kita mencatat ini? Maksudnya kapasitor atau C201 ini dia kaki satunya itu kan ikut ground ya. Jadi kalau kita menemui handphone yang short, kita akan suatu misal handphone short ini di jalur VBAT, kita bisa mencurigai komponen-komponen yang melewati jalur, yang melewati komponen-komponen yang kakinya ikut ground di salah satunya, itu yang lebih dominan untuk ada kebocoran atau ada komponen yang short ya. Jadi mulai belajar untuk pengurutan jalur ini kemana larinya. Di sini VBAT ada 2 jalur, ini kemana aja. Nanti teman-teman bisa mulai utak-atik skematik sendiri ya. Oh, jalur VBAT larinya kemana saja, ikut ke IC apa aja, jalur ID ikut kemana aja, jalur temperatur kemana aja. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti akan kita mulai dengan sebuah kasus seperti backlight atau mic nggak bunyi, speaker nggak bunyi, dan lain-lainnya. Jadi nanti mulai pembelajarannya dari dari Z ke A ya, bukan A ke Z. Sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.